Bible Learning with Father Joseph. Biarlah sabdanya membakar hatimu. Dan biarlah inspirasi Roh Kudus turun atasmu. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih. Apa kabar Anda hari ini? Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Sebagaimana janji saya sebelumnya, kali ini saya akan membongkar satu karakter, satu tokoh yang sangat luar biasa. Dia seorang perempuan yang mampu keluar dari segala keterbatasan dirinya. Dia mampu melompat dari dirinya yang nobody menjadi somebody. Dari orang bukan siapa-siapa, dia seringkali dianggap hina, dianggap berdosa, tetapi bersama Tuhan, dia mampu menjadi pribadi yang jasanya bahkan seringkali disebut-sebut dalam kitab-kitab yang lain. Siapa lagi kalau bukan Rahab yang kita temukan dalam Perjanjian Lama, kitab Yosua. Maka tidak mengherankan jasa-jasa Rahab seringkali disebut-sebut dalam Perjanjian Baru. Misalnya surat kepada orang Ibrani bab 11 ayat 31 dan juga surat Yakobus bab 2 ayat 25. Di dua tempat itu Rahab dipuji sebagai perempuan beriman yang luar biasa, yang jasanya sangat penting dalam karya keselamatan Allah. Rahab bisa kita temukan dalam kitab Yosua. Konteks kitab Yosua adalah kala itu orang Israel baru saja keluar dari daerah Mesir. Mereka baru keluar dari perbudakan Mesir menuju tanah terjanji, yaitu tanah Kanaan. Tetapi ternyata tanah Kanaan ini sudah dihidupi oleh bangsa-bangsa kecil atau kerajaan-kerajaan kecil. Untuk itulah pada waktu itu bangsa Israel baru saja berada di perbatasan luar daerah Kanaan. Yosua sebagai pemimpin Israel pada waktu itu mengutus 2 orang pengintai atau 2 orang mata-mata untuk memasuki kota Yeriko, untuk melihat-lihat bagaimana kekuatan dan keadaan kota ini. Dalam pengintaian mereka, 2 orang mata-mata ini bersembunyi di rumah Rahab yang dikatakan seorang pelacur dari Yeriko. Tetapi ternyata gerak-gerik mereka tercium oleh Raja Yeriko yang membuat Raja Yeriko ini murka, lalu datang kepada Rahab bersama pengawal-pengawalnya. Dia menginterogasi Rahab untuk menyerahkan para pengintai ini. Tetapi apa yang terjadi? Sesuatu yang mengagetkan. Rahab mampu melawan raja dengan berbohong. Dia pura-pura tidak pernah melihat para pengintai. Dan yang menariknya adalah Rahab mengatakan pengintainya sudah pergi. Silakan kamu pergi ke arah sungai Yordan. Kalau para pengawal ini cepat, mereka bisa tertangkap. Lalu setelah mereka semua pergi, Rahab naik ke atap rumahnya di mana dia menyembunyikan 2 pengintai yang ditutupinya dengan jerami. Di situ Rahab berkata, "Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu." Seolah-olah di sini Rahab mewakili seluruh penduduk Yeriko yang sedang ketakutan karena mereka telah mendengar apa yang telah diperbuat Tuhan bagi bangsa Israel. Di situ Rahab menyambung begini, "Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan laut Tiberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan juga bersama Tuhan orang-orang Israel mampu mengalahkan kerajaan-kerajaan yang lain." Dari situ Rahab mengatakan seluruh penduduk Yeriko sedang ketakutan terhadap mereka. Tetapi apa yang terjadi? Di sini Rahab memasuki tahap pertama dalam proses berimannya. Dari mendengar tindakan-tindakan Tuhan, mendengar keajaiban-keajaiban Tuhan, dia sampai pada sebuah pengakuan. Di situ dia mengatakan begini, "Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah."
Kata-kata terakhir ini sangat penting. Inilah pengakuan iman seorang Rahab, yang katanya seorang pelacur, seorang hina, tapi karena mendengar keajaiban Tuhan, dia percaya dan mengakui Tuhan Allah orang Israel. Itu proses pertama perjalanan rohani Rahab. Lalu yang berikut, Rahab berbicara kepada dua pengintai. Rahab berkata, "Bersumpahlah, aku telah berbaik hati kepada kamu. Nanti kalau orang Israel menyerbu kota Yeriko, tolong selamatkanlah kami. Ingatlah jasaku ini." Tetapi yang menarik yang dikatakan Rahab luar biasa. "Biarkanlah hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka." Apa yang bisa kita pelajari di sini dari tokoh Rahab? Ternyata dia tidak egois. Dia tidak cuma mencari keselamatannya sendiri, tetapi dia menyebut, "Tolong selamatkan ayah ibuku, saudaraku laki-laki dan saudaraku perempuan." Hebat luar biasa, bukan? Kemudian juga kualitas yang ketiga dari Rahab adalah dia berkata kepada pengintai-pengintai ketika mereka mau kembali ke pemukiman Israel. Dia mengatakan, "Pergilah ke pegunungan supaya pengejar-pengejar itu jangan menemui kamu, dan bersembunyilah di sana 3 hari lamanya." Tadi ketika kepada pengawal-pengawal raja, Rahab berkata, "Pergilah ke daerah sungai Yordan." Sekarang kepada pengintai-pengintai, Rahab berkata, "Pergilah ke daerah pegunungan." Kualitas Rahab adalah dia perempuan yang cerdas. Dia mampu berstrategi secara jitu. Kepada pengawal dia bilang, "Pergilah ke kiri." Kepada pengintai, "Pergilah ke kanan." Sehingga dua kelompok ini tidak akan saling bertemu dan selamatlah mereka. Lalu pada waktu itu pengintai-pengintai ini berkata, asal Rahab setia pada perjanjiannya, dia akan memperoleh apa yang dia harapkan. Lalu apa reaksi Rahab? Dia berkata, "Seperti yang kamu katakan, demikianlah yang akan terjadi." Kualitas keempat dari seorang Rahab adalah dia mengakui, dia menekankan, dia tampil sebagai perempuan yang kata-katanya bisa dipegang. Ini penting saudara-saudara, karena dalam dunia perjanjian lama, setelah diceritakan manusia jatuh dalam dosa di Taman Eden, itu yang namanya perempuan seringkali kata-katanya tidak bisa dipercaya. Bahkan dalam kitab Imamat dikatakan begini, kalau perempuan bersumpah, sumpahnya bisa dibatalkan oleh ayahnya atau suaminya yang mendengar. Tetapi kalau seorang laki-laki bersumpah, sumpahnya tidak bisa dibatalkan. Ini sebuah stigma negatif terhadap kata-kata perempuan. Tapi di sini Rahab, dia melawan, dia mengatakan, "Apa yang kamu katakan itulah yang terjadi. Pegang kata-kataku." Dan kita tahu semua bahwa Rahab betul-betul melakukan apa yang telah dijanjikannya. Itulah yang menarik saudara-saudaraku yang terkasih, kisah Rahab dalam perjanjian lama dalam kitab Yosua, seorang perempuan yang gagah perkasa karena keberaniannya, karena imannya, sehingga dua pengintai ini bisa selamat kembali ke pemukiman Israel. Dua pengintai ini bisa cerita kepada Yosua, dan pada akhirnya ketika orang Israel menyerbu kota Yeriko, mereka menyelamatkan keluarga Rahab. Karena tindakan Rahab, janji Allah kepada orang Israel bisa terpenuhi. Mari kita belajar dari tokoh ini menjadi pribadi-pribadi yang hebat luar biasa, mampu merubah segala keterbatasan, mampu keluar dari segala kungkungan, dari segala stigma-stigma negatif yang diberikan orang kepada kita, ataupun stigma yang kita berikan pada diri kita sendiri. Percayalah, Allah, Yesus sangat mencintaimu. Yesus bisa membuat kita menjadi luar biasa asal kita percaya pada janjinya. Tuhan tidak menyerah untukmu dan juga untukku. Salam berhikmat, Tuhan Yesus memberkati.